Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas dari Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, mahasiswa semester 6. Ingin melengkapi tugas kuliah dari program studi Sejarah Islam dan Budaya Nusantara yang diajar oleh Bapak dosen Bapak Sarohni. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Yang kedua akan menjelaskan tentang Islamisasi seni dan seni Islami. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti dan sejarah halal bihalal. Langsung saja, yang pertama tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Sebenarnya, tradisi pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, tradisi pemikiran sebelum bersentuhan dengan paham-paham pembaruan zaman Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Terus yang kedua, tradisi tentang pemikiran yang berkembang setelah terpengaruhnya oleh mereka atau sentuhan modernisme. Dalam ritual bidang keagamaan, upacara sampai saat ini di negara kita masih banyak sekali kita dapati. Bagi masyarakat Indonesia, upacara sudah mendarah daging dan sulit ditinggalkan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia sulit membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Lebih-lebih budaya yang muncul di Indonesia yang semula berasal dari suatu agama berlangsung secara estafet sehingga sulit dibedakan mana budaya Islam dan mana yang bukan. Dalam bidang pemikiran Islam itu terbagi 2 yang saya ketahui tentang narasumber yang saya temukan dalam buku-buku. Yang pertama adalah Naruddin Ar-Raniri dan yang kedua Mangkunegoro IV. Selanjutnya, ajatan Wadatama juga dapat diringkas menjadi beberapa. Yang pertama adalah ajaran bagi para taruna atau golongan muda. Itu ajarannya yang pertama dianjurkan untuk mempelajari tata krama dan sopan santun serta memahami sumber ilmu yang benar. Yang kedua, jangan bersikap angkuh atau menyombongkan diri, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran bagi para golongan muda. Terus yang selanjutnya ajaran bagi golongan tua. Yang pertama, ilmu mendidik anak. Yang kedua, cara menentukan atau meyakinkan suatu ilmu. Dan itu masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang terkhususkan bagi golongan-golongan tua. Karena saya untuk menyingkat waktu, jadi saya hanya merangkum 2 contohnya saja. Yang selanjutnya adalah suluk. Suluk itu adalah kitab-kitab yang menjalankan soal-soal tasawuf, sifatnya penteistik atau manusia bersatu dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti kalau Jawanya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam pikiran Indonesia, Islam dianggap sebagai aliran baru di samping aliran-aliran Tatrayana yang sudah ada pada masa sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh suluk. Yang pertama suluk Sukarsa, suluk Wujil, suluk Marang Semirang, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah bidang ritual keagamaan atau upacara. Sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa, raja-raja Jawa sudah biasa melaksanakan upacara. Upacara raja ini disebut Raja Weda atau Raja Meda. Ternyata pengaruh upacara tersebut merambah kemana-mana. Bukan hanya di keraton saja, bukan hanya dalam bentuk tertentu, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Pada kesempatan ini dikemukakan beberapa contoh upacara seperti selamatan, terus daur hidup, dan ada beberapa lain sebagainya. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu selamatan. Jadi itu kalau di suku Jawa, terutama di Banyuwangi itu kalau suku Using itu ada beberapa selamatan yang memang unik. Kalau di Muncar itu salah satunya adalah yang kita ketahui selamatan dalam rangka mensyukuri nikmat Tuhan yang mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Itu mereka berselamatan dengan cara petik laut. Nah, itu ada beberapa perspektif dalam Islam, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang selamatan secara umum, bahwa selamatan atau wilujengan atau selamatan adalah suatu upacara pokok dari hampir semua ritual upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. Dan penganut agami Jawa khususnya Konco Diningrat menyebutkan, upacara selamatan biasanya diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga yang pria dengan beberapa tamu, kebanyakan juga pria. Dan menurut salah satu ilmuwan barat yaitu Gertz, selamatan mempunyai aspek-aspek keagamaan karena selama suatu upacara seperti itu segala perasaan agresif
terhadap orang lain akan hilang dan orang akan merasa tenang, bahkan menurutnya semua selamatan bersifat religi. Yang selanjutnya adalah tentang daur hidup. Dimaksud dengan daur hidup adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. Konco Diningrat mengatakan seperti halnya semua kebudayaan di Indonesia, terutamanya kebudayaan Jawa pun memiliki serangkaian upacara sendiri untuk merayakan peristiwa penting yang sepanjang lingkaran hidup individu. Dalam suatu ilmuwan Eropa yaitu Van Gennep mengungkapkan bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dalam kebudayaan manusia. Maka upacara yang terkait dengan daur hidup seseorang yang paling diperhatikan, baik itu terkait dengan kematian dan saat sesudahnya. Hal itu mungkin disebabkan oleh orang Jawa menghormati arwah orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat menolong keselamatan roh di alam akhirat adalah dengan menjalankan upacara atau sedekah. Sedekahan diadakan dari saat meninggalnya sampai 1000 harinya, sampai kalau Madura itu istilahnya naon. Nah, di samping itu masih ada upacara-upacara lain yang terkait dengan upacara daur hidup, misalnya tingkepan, terus melahirkan, memberi nama, akikoh, dan memotong rambut. Kalau ada lagi itu di Jawa itu tedasiten atau upacara menyentuh tanah, hitanan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Baik dari semua suku-suku dalam Indonesia itu memiliki ciri khas selamatan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas tentang, ini beda bab, menjelaskan tentang islamisasi seni dan seni islami. Nah, sebenarnya gerakan manakah yang lebih berpeluang? Nah, agama memiliki fungsi tersendiri dalam masyarakat sebagai jalan hidup yang harus ditempuh. Sedemikian pula halnya budaya sebagai upaya untuk melangsungkan hidup. Membuat orang lebih manusiawi. Bisa saja sekelompok orang tidak percaya akan keberadaan agama, tetapi tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya. Akan tetapi, kalau berbicara budaya secara keilmuan, suka atau tidak suka, pasti berbicara kepercayaan atau agama di dalamnya. Hubungan agama dan budaya adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, karena keduanya merupakan ciri dan milik manusia di jagat raya. Namun sedemikian hubungan antara agama dan budaya dalam wacana pemahaman dan keilmuan memiliki kesulitan tersendiri. Idealnya agama memberikan jalan kepada perkembangan budaya, budaya memberikan jalan kepada agama, dan bermuara pada kelangsungan hidup yang lebih manusiawi. Tidak mudah membahas dan mengomentari tentang hubungan agama dan budaya karena lingkup bahasan agama sangat luas. Demikian pula halnya lingkup bahasan budaya juga sangat luas. Di dalamnya ada beberapa pandangan dasar mengenai nisbah atau hubungan antara agama dan budaya. Pendapat pertama, agama adalah bagian daripada kebudayaan. Jadi kebudayaan mencakup agama. Dan yang kedua, pendapat tentang kebudayaan adalah bagian dari agama. Jadi agama mencakup tentang kebudayaan. Masing-masing pendapat memiliki alasan tersendiri yang dianggap memadai sebagai sebuah argumentasi. Pendapat pertama kuat alasannya apabila mengacu pada teori kebudayaan yang ada. Salah satunya teori kebudayaan yang disampaikan oleh Konco Diningrat tentang 7 unsur budaya yang di dalamnya ada sistem religi atau sistem kepercayaan. Jadi agama merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga agama itu merupakan ranah budidaya manusia. Nah, salah satu ulama besar Indonesia yang sudah kita ketahui yaitu Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gus Dur, dalam bukunya yang berjudul Muslim di Tengah Pergumulan memberikan pandangan tentang hubungan antara agama dan pembangunan. Ada 2 pendekatan dapat digunakan dalam memandang kaitan antara agama dan pembangunan, suplementer dan komplementer. Dalam kaitannya dengan pembangunan, seni adalah sebagai berikut. Pandangan pertama, memosisikan agama sebagai memberikan legitimasi, sedangkan yang kedua, memposisikan agama atau lembaga agama menjadi motor kreasi, yaitu menetapkan sasaran dan menyediakan sarana yang diperlukan serta menetapkan orientasi. Kalau menengok sejarah Islam sangat jelas bahwa Islam ditopang oleh kekuatan seni ilahi, karena wahyunya orang Islam diberikan dengan wujud Al-Quran yang penuh dengan syair-syair yang indah yang tidak ditandingi oleh para penyair Arab unggulan pada waktu itu bahkan sampai sekarang.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih wad'u syuhadakum min dunillah. Kalau kamu ragu atas apa yang kami turunkan pada hambaku, maka datanglah satu surat yang seperti itu. Panggillah pembesar-pembesarmu selain Allah. Sampai sekarang tantangan Tuhan itu tak terjawab, dan tentu saja tak akan pernah terjawab sampai hari kiamat. Jadi nyata sekali bahwa Islam itu tidak mengesampingkan seni apalagi anti. Hanya saja memang Islam tidak memberikan teori seni secara terperinci. Islam tidak memberikan teori atau ajaran terperinci tentang seni dan estetika, atau berbeda halnya dengan estetika. Kalau kesimpulan penulis tidak keliru, hal demikian itu barangkali termasuk kategori dunia. Dalam hadis Rasulullah itu ada seperti antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu sendiri. Terus yang selanjutnya, pendapat bahwa kemungkinannya seni sebagai kategori urusan dunia memberikan implikasi kepada adanya keleluasaan berkreasi. Artinya aturan estetika lebih longgar daripada aturan etika. Hal ini dibuktikan oleh adanya keleluasaan cara menulis kaligrafi dan cara membaca qiraat dalam Al-Quran dalam 7 cara yang dibolehkan atau yang biasa kita sebut qiraatus sab'ah. Kalau kita menuangkan beberapa ayat dalam kaligrafi, boleh mengambil salah satu gaya yang telah ditentukan. Demikian pula halnya dengan bacaan, boleh mengambil satu dari 7 cara membaca tersebut. Jadi toleransi untuk kesenian sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tinggal keberanian kita kaum muslimin untuk mengembangkan kreativitas dalam seni. Tentu saja sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam Islam, utama yaitu kreativitas yang memang sesuai dengan ajaran-ajaran dan aturan Islam, mendatangkan kemaslahatan dan juga tidak mendatangkan kemudorotan. Yang selanjutnya, masalah seni dan estetika dalam Islam boleh dikatakan masih belantara, dari mana seharusnya mulai dibangun dan kemana arahnya harus dikembangkan, serta lembaga mana saja yang harus bertanggung jawab terhadap perkembangan seni Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, arti dan sejarah halal bihalal. Ini sangat unik sekali, bahwa ternyata makna halal bihalal itu adalah saling bermaafan dari hari lebaran. Mungkin kita banyak tidak tahu itu halal bihalal itu sepertinya apa sih? Ya, itu artinya adalah bermaafan di hari lebaran. Lebih tepatnya halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi di mana diisi dengan saling memaafkan selama hari raya Idul Fitri. Bahkan ada juga hari raya Idul Adha, dan ada hari raya seperti Nyepi itu. Kalau di Nyepi itu ada juga sih maaf-maafan, itu ada, meski mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalau di Islam itu mempunyai ciri khas yang kearab-araban. Namun halal bihalal merupakan tradisi otentik Nusantara Indonesia. Ya, tradisi itu bernama halal bihalal. Dalam pelaksanaannya, halal bihalal biasanya diisi dengan kegiatan yang positif, seperti berkunjung ke rumah saudara, sanak famili. Kita itu saling memaafkan, karena dengan halal bihalal itu kita bisa melunturkan dosa si pemilik rumah, juga si tamu juga bisa memiliki pahala yang begitu besar di hadapan Allah. Yang selanjutnya, sementara itu menurut salah satu pendapat Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal dengan MUI, halal bihalal tergolong kegiatan muamalah yang dasar hukumnya boleh. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa halal bihalal tidaklah suatu yang haram, meski pada dasarnya pada zaman Rasulullah tidak pernah ada halal bihalal. Halal bihalal muncul sebagai ungkapan saling membersihkan diri dari kesalahan dan kehilafan untuk saling memaafkan, sehingga kita dipahami dalam konteks halal bihalal merupakan kegiatan yang dilakukan agar terbebas dari dosa dan kesalahan. Dengan kata lain, dari segi hukum halal bihalal dipahami sebagai salah satu usaha untuk mengubah sikap yang sebelumnya haram ataupun dosa menjadi halal dan tidak lagi berdosa. Seperti orang bermusuhan, itu ketika kita halal bihalal, itu bisa semakin mempererat tali persaudaraan dan juga bisa semakin harmonis dalam hubungan keluarga kekeluargaan, juga hubungan pertemanan. Dan salah satu sejarah tentang halal bihalal, menurut satu riwayat yang saya tahu, halal bihalal mulanya digagas oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu salah satu pahlawan nasional terutamanya Nahdlatul Ulama. Ceritanya berawal saat Indonesia dilanda disintegrasi bangsa pada tahun 1948,
di mana para elit politik saling bertengkar dan memberontak seperti D1 atau T2 dan PKI di mana-mana. Halal bihalal sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang dilakoni setelah Idul Fitri atau Lebaran. Meski namanya terkesan Arab, tapi istilah halal bihalal tidak akan ditemukan dalam kepustakaan Islam atau Arab sekalipun. Artinya halal bihalal hanya ada di Indonesia. Terima kasih sudah 3 bab yang saya jelaskan kepada saudara-saudara semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua, saya mohon maaf. Muhammad Ilyas, kurang lebihnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.